Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi di channel Saumas 81 dan selamat bergabung yang baru bergabung di channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para orang tua kita terdahulu yang soleh dan soleha, juga amalan yang pernah dikerjakan oleh beliau, dan juga tentang spiritual yang saya alami secara pribadi. Bagi para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara yang telah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih, kesuwun pisan, mugi-mugi diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang naskah dari Mertasinga dan juga sejarah Peteng Cirebon tentang penentuan arah Masjid Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid agung tertua yang ada di Pulau Jawa, dibangun oleh Wali Sanga pada tahun 1483 Masehi. Pembangunan Masjid Agung Demak bertujuan untuk mensyiarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya wilayah Demak dan sekitarnya. Dalam catatan naskah Mertasinga, Masjid Agung Demak mulai didirikan pada waktu Isya, sementara selesainya sebelum subuh. Masih dalam catatan naskah yang sama, disebutkan sampai juga terjadi perselisihan di antara para wali seputar arah kiblat Masjid Agung Demak. Begitu juga di dalam naskah Cirebon Peteng yang secara kebetulan sama dengan catatan naskah Mertasinga tentang perselisihan menentukan arah kiblat di Masjid Agung Demak. Nah, isi dari perselisihan itu mangga kita saksikan bersama-sama di dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa lama kemudian diceritakan bahwa pada saat pembangunan Masjid Agung Demak, para wali semua bersama-sama mempunyai dugaan dan pengetahuan tentang arah kiblat. Sebagian berpendapat bahwa arah kiblat kurang miring ke utara. Sebagian lagi berpendapat bahwa arah kiblat kurang miring ke selatan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa arah kiblat sudah tepat. Sunan Bonang berkata, sebaiknya perselisihan arah kiblat ini kita hentikan, dan nanti malam kita bersama-sama melakukan sholat hajat secara berbarengan. Dalam sholat hajat itu kita bersama memohon dapat melihat arah kiblat yang benar. Semua para wali sepakat dengan pendapat Sunan Bonang. Malam harinya mereka melakukan sholat hajat secara bersama, dan setelah selesai sholat hajat, mereka dengan seizin Allah dapat melihat Ka'bah. Setelah mereka sama-sama melihat Ka'bah, sebagian para wali berkata, bukankah kita semua sekarang ini sudah dapat melihat Ka'bah? Akan tetapi, walaupun mereka semua sudah dapat melihat Ka'bah, mereka masih saja terus berselisih paham dan terus bermusyawarah. Sebagai para wali masih saja menduga bahwa arah kiblat kurang miring ke arah selatan atau kurang miring ke arah utara. Akhirnya Sunan Kalijaga berkata, baiklah, biar saya selesaikan perselisihan ini. Maka Sunan Kalijaga maju menghadap ke arah selatan
berdiri tinggi ke langit, bagaikan dapat menyentuh matahari. Kedua tangannya dibentangkan, tangan kirinya meraba, kemudian memegang tonggak Masjid Agung Demak. Tangan kanannya secepat memegang tonggak Ka'bah di Mekah, hingga cepat ditarik lurus antar keduanya sampai betul-betul sudah searah. Setelah sudah ketemu kelurusan arahnya dan para wali semua merasa tentram dan lega, semua sepakat dengan melihat usaha yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Maka segera Sunan Kalijaga melepaskan pegangan tangannya yang ada di Ka'bah. Ka'bah sama sekali tidak bergoyang dan tidak roboh. Tidak ada sesuatu pun yang jatuh dari Ka'bah. Di Mekah, Ka'bah tidak ada orang yang terkejut. Sunan Kalijaga mendapat tepuk tangan dari para rijalullah, para wali. Bahkan amal Sunan Kalijaga sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu subuh tiba, di tempat persinggahan terlihat ada sebuah baju Antakusuma yang menggantung tanpa ada yang tahu dari mana datangnya baju Antakusuma itu. Alhamdulillah sudah kita saksikan bareng-bareng tadi videonya. Sejarah Demak di dalam buku Matahari Terbit di Gelagah Wangi terbitan 2008 menuliskan pembangunan masjid ini juga terjadi seiring riwayat Raden Patah dalam peperangan dengan pasukan Prabu Girindra Wardana dari Kediri yang sebelumnya berhasil menduduki Majapahit. Raden Patah kemudian menyesali tindakannya karena terburu hawa nafsu menyerang tanpa mengukur kekuatan musuh. Akibatnya banyak korban yang gugur di pihaknya. Kemudian para wali menyarankan Raden Patah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung Demak terlebih dahulu sambil memikirkan strategi untuk menghadapi musuh. Raden Patah kemudian sepakat dan melanjutkan pembangunan masjid. Ia pun mensyaratkan bagian teratas masjid atau mustaka didesain dengan bentuk runcing yang mirip huruf Arab 1. Permintaan itu dimaknai sebagai lambang kejantanan bahwa pasukan Demak berani menghadapi pasukan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Girindra Wardana. Itu saja para sedulur. Mudah-mudahan menambah wawasan dalam sejarah bagi diri saya pribadi dan juga bagi sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Matur kesuwun, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon ampura sedalam-dalamnya, dan jangan lupa untuk mensubscribe, dan yang sudah mensubscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.